Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji UKIN PPG Daljab 2022. Perkenalkan, nama saya Dina Nurrohmah. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2022 LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Kali ini saya akan mengajar pelajaran ekonomi kelas 10 di SMA Muhammadiyah 1 Garut. Mohon masukan dan bimbingannya untuk perbaikan saya di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan sebelum kita belajar, pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Sebelum melakukan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Semuanya ini sekolah semuanya ya. Bu periksa kehadirannya. Iya, alhamdulillah ya semua hadir ya. Hadir. Siap belajar nih? Ya. Wah, semangat. Untuk lebih semangat lagi, Ibu ucapkan selamat pagi. Alhamdulillah ya. Nah, untuk pagi yang cerah ini, agar kalian lebih semangat lagi, kita akan adakan adanya motivasi. Ya, motivasi. Pernah tidak kalian merasakan suatu kegagalan yang terus-menerus atau melihat orang lain? Misalkan pernah, sering. Bagaimana rasanya? Sakit hati. Nah, Tapi kok ada tambahan motivasi nih? Bahwa kegagalan awal dari kesuksesan. Bagus. Nah, itu kita motivasi kita hari ini. Kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Nah, Ibu tambahkan juga adanya keteguhan hati untuk menghadapi proses tersebut. Ya, dengan keteguhan hati inilah akan mendapatkan pikiran yang jernih sehingga mendapatkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Itulah pentingnya keteguhan hati. Nah, motivasi kita dari Nona, alhamdulillah ya. Nah, masih ingat tidak pembelajaran kita di minggu kemarin? Tentang unsur-unsur manajemen. Apa saja kah unsur-unsur manajemen? Money, method, mesin, market. Iya, itu ya. Nah, apa sih arti manajemen itu sendiri? Ada yang masih ingat? Apa? Manajemen adalah mengatur waktu. Apalagi bisa mengatur waktu, apalagi kalau dengan pelajaran kita hari ini kegiatan apalagi masih ingat, coba diingat-ingat kembali. Apa itu arti manajemen? Adalah perencanaan, pengorganisasian, apalagi pengawasan, dan satu lagi pelaksanaan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dengan unsur-unsur manajemen yang tadi kalian sebutkan ya. Nah, itu pembelajaran kita di minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran ekonomi untuk kalian kelas 10 ini tentang fungsi-fungsi manajemen ya. Fungsi-fungsi manajemen ini kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin,
adalah 3.9 mendeskripsikan konsep manajemen. Yang kedua 4.9 mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Apa tujuannya? Kita mempelajari fungsi-fungsi manajemen ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, kalian mampu menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dan memecahkan masalah dengan mencari, menganalisa, dan membuat laporan hasil diskusi kasus fungsi-fungsi manajemen secara kritis, mandiri, bertanggung jawab, sehingga kalian mampu menyimpulkan informasi atau data masalah dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran dan manfaatnya apa mempelajari fungsi-fungsi manajemen ini adalah untuk kalian implementasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Kita nih mau belajar apa nih? Di sini sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita akan belajar tentang fungsi-fungsi manajemen di dalam suatu kasus yang ada di PT API. Nah, sebelum ke kasus PT API, alangkah baiknya kalian menyimak terlebih dahulu materi tentang fungsi-fungsi manajemen ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, tentunya seorang manajer harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut John Terry, bahwa fungsi manajemen ada 4. Mari kita bahas fungsi manajemen menurut John Terry. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah pengorganisasian. Yang ketiga adalah pelaksanaan dan keempat adalah pengawasan. Fungsi manajemen yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H. 5W plus 1H itu yaitu what, apa yang akan dikerjakan, why, mengapa pekerjaan akan dilakukan, where, di mana pekerjaan akan dilakukan, when, kapan pekerjaan akan dilakukan, who, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, dan how, bagaimana seorang melakukan pekerjaan itu. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan fungsi manajemen yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan. Merupakan fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan fungsi yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Merupakan proses pengamatan, menilai, pelaksanaan, mengendalikan proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itu ya tentang materi fungsi-fungsi ekonomi. Sekarang kalian dihadapkan pada suatu kasus tentang derita ratusan pekerja es krim ais di balik harganya yang murah. Nah, ini kalian bisa klik di YouTube yang sudah Ibu bagikan di grup, atau bisa kalian klik ini di modul scan barcode-nya. Ya. Nah, ini adalah tentang
kasus AIS. Silakan kalian menyimaknya terlebih dahulu. Nah ya, kalian sudah menyimak tadi tentang paparan suatu kesuksesan apa kegagalan kira-kira? Perusahaan dan karyawan. Perusahaan dan karyawannya bagaimana? Subhan? Nah ini adalah dilema yang dialami oleh PT API dengan produknya es krim AIS-nya. Ini kenapa bisa terjadi hal-hal seperti itu? Silahkan kalian cari akar permasalahannya, baik itu dari perencanaannya, planning, organizing, actuating, dan controlling-nya ya. Nah, kalian cari akar permasalahannya apa yang terjadi dengan PT API ini. Kenapa bisa terjadi hal yang seperti begini? Silahkan nanti dikelompokkan ya untuk mempersingkat waktu, yang belakang ke depan, yang depan ke belakang gitu. Ini di sini. Ya, tinggal balik ke badan saja. Silahkan bangkunya disesuaikan posisinya untuk berkelompok. Sudah dengan kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan ini LKPD. LKPD-nya silahkan kalian baca di grup. Ada kan ya? Iya. Di grup sudah ada LKPD, tinggal kalian baca di HP sesuai dengan kesepakatan kita di kelas bahwa HP digunakan ketika pembelajaran, jangan membuka link-link yang lain ya, kecuali link yang Ibu bagikan untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk kalian ini bagian dari untuk memecahkan masalah planning. Ini memecahkan masalah dari segi organizing. Kalau ini dari actuating. Dan yang terakhir kelompok Naila adalah controlling. Silahkan kalian berdiskusi untuk memecahkan masalah dari PT API ini ya. Bagaimana ini untuk planning? Ada yang ditanyakan? Ini bisa gini enggak? Terbukti dengan tidak bisa. Nah, tinggal kamu tambahin lagi ini dengan perencanaannya yang baik itu harus seperti apa gitu ya. Iya. Oke, yang lainnya? Ada yang ditanyakan?
Tentang apa ini? Actuating. Actuating. Actuating dari bagian mana kan? Planning itu dari perencana ya, awal. Iya. Ya, kontrol itu kan Pengawasan. terakhir itu mengevaluasi lagi kalau activity itu. Penggerakan. Bagaimana cara menggerakkan atau Oh, jadi pas pelaksanaannya gitu. ya pelaksanaannya. Pemecahan masalahnya bagian dari mananya? Iya, gitu. Dilaksanakan dengan sesuai tujuan atau tidak. Nah, ini PT API ini. Kenapa bisa terjadi adanya seperti masalah ini? Ya, jadi actuating-nya berjalan atau tidak nih di perusahaan itu gitu. Ya. Tidak ada kerjasama. Iya, boleh. Dari karyawan sama si perusahaan itu. Kalau ini apanya yang tidak kerjasama? Nah, dalam kasus ini si PT API-nya ke karyawannya kurang apa? Iya. Nah, gitu ya. Controlling ya. Bagaimana, tidak ada kesulitan? Tidak. Tidak. Sejauh ini. Alhamdulillah. Mengabaikan Iya. kenyaman. Iya, bisa. Karyawan. Sudah selesai diskusinya? Nah, sekarang kalau sudah semuanya berdiskusi, silahkan kalian perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang masalah PT API ini dalam produk AIS ini. Silahkan perwakilannya dari kelompok ini nih, planning. Oh, boleh. Sok. Suci, Cahya, Nona, dan Naila. Silakan maju ke depan. Menurut kelompok kami tentang kasus PPA ini dari pada kasus PPA ini perencanaan tidak dijalankan secara spesifik dan terstruktur, terbukti dengan tidak berjalannya perencanaan dengan baik, seperti merencanakan strategi yang direncanakan namun tidak dijalankan. Dari kelompok kami kasus PT API tentang organisasi. PT API melakukan eksploitasi sumber daya manusia yang berlebihan sampai bertindak sepihak dalam urusan yang kesatu, kesejahteraan dan kebahagiaan harus dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua, rencana kerja program yang dirancang. Selanjutnya, kerjasama yang tidak efisien. Selanjutnya, tidak adanya rasa kenyamanan. Terlihat juga karyawan tidak mendapatkan tunjangan BPJS sehingga banyak pekerjaan yang jatuh sakit, bahkan ada yang sampai jarinya terpotong, terpapar penyakit bronkitis, juga gangguan pernapasan akibat kebocoran pipa gas. Tambahan, organisasi tidak dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya, penempatan orang-orang tidak sesuai dengan kriteria. Eksploitasi upah di bawah UMR, bonus lembur tidak sesuai yang dijanjikan. Semua pekerjaan masih tetap buruh kontrak, tidak ada peningkatan menjadi buruh tetap, bertindak sewenang-wenang. Perkenalkan, nama saya Nona Corona. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Zaini, Reza, dan Dwi. Nah, saya akan menjelaskan mengenai dari segi actuating, di mana mengaktualisasi rencana kerja harus sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Seperti yang kita pelajari dalam kasus ini, PT API, di mana SIC ini diperjualkan dengan harga yang murah, ya, dari harga 2.000 sampai 10.000. Tapi di balik harga yang murah itu ternyata di dalam perusahaan ini, PT API ini, karyawan itu merasa menderita dan tersiksa. Ada sampai yang tidak potong dan banyak lagi penyakit banyak. Hal ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan ada dua penyebab. Yang pertama, tidak ada
poin yang kedua, tidak ada lingkungan atau suasana kerja yang meningkatkan motivasi. Sekian, terima kasih. Ya, bagus ya. Silakan yang terakhir. Saya dari kelompok 4 akan mencoba menjelaskan hasil diskusi kami. Pada kasus ini, kami mendiskusikan dari unsur pengawasan. Pada fungsi pengawasan, ada tugas sebagai pengawas yang tidak dijalankan dengan baik, serta tidak memperbaiki kesalahan secara langsung, dan juga tidak mengkoreksi hasil pekerjaan, karena pihak perusahaan terlalu fokus pada jumlah pencapaian target produksi. Perusahaan juga mengabaikan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan. Pihak perusahaan tidak melihat kondisi lingkungan yang mengabaikan hak-hak buruh atau pekerja. Seperti karyawan yang jadinya terpotong, karyawan yang terkena penyakit bronkitis saat produksi, gangguan pernapasan karena kebocoran pipa gas, juga perusahaan yang bertindak sepihak dalam urusan upah terhadap karyawan. Saran dari kami, yang pertama, menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Yang kedua, memperhatikan sumber daya manusia. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja yang dapat meningkatkan semangat karyawan. Yang keempat, memberikan kenyamanan kepada karyawannya. Yang kelima, memperhatikan kesejahteraan karyawan. Untuk kesimpulan, perusahaan ini secara umumnya kurang memperhatikan dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan perusahaannya. Selain dari itu, perusahaan ini juga lebih mengutamakan pencapaian target produksi daripada kenyamanan dan kesejahteraan karyawan. Sekian dari saya. Nah ya, itu dari teman-teman kalian. Tepuk tangan dong semuanya dulu. Nah, ada tambahan tidak untuk saran dan temuan-temuan masalah yang telah kalian buat itu. Misalkan dari perencanaan, ada yang menambahkan dari perencanaan? Misalkan, oh iya sok, silakan kelompok dari Jaini, siapa? Berdiri, silahkan. Perencanaan harus dijalankan sesuai dengan strategi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam berdasarkan sumber daya manusia. Sudah? Ya, terima kasih ya. Nah, itu tambahannya berarti dari SDM-nya yang harus diperhatikan dan diperbaiki mutunya, kualitasnya. Ada lagi tambahan? Boleh? Boleh. Silahkan, Erlangga. Tentang apa? Tambahannya tentang? Controlling. Iya. Saran dalam controlling untuk PT API yaitu fungsi pengawasan atau controlling harus dijalankan secara berkala. Harus berkala. Diterima? Terima ya. Ada lagi? Oh ya, kelompok itu. Suci? Kami ingin menambahkan tentang query. Jadi kami menambahkan untuk query ini PT API harus lebih menambahkan dan menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan. Nah, komunikasinya yang harus diperbaiki ya antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. Sudah ada lagi? Ada. Silakan, Tasya. Izin menambahkan untuk kelompok yang menganalisis terkait pengorganisasian, yaitu kurangnya pengorganisasian perusahaan yang tidak berjalan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Ada juga menyalahi etika bisnis dan kode etik. Tindakan yang harus dilakukan PT API adalah mendengarkan kebutuhan buruh dan menyesuaikan tuntutan yang diminta, seperti pemindahan karyawan kontrak ke aktif, gaji yang di atas UMR, dan lain-lain. Bisnis juga memandang perkemanusiaan. Oleh sebab itu, kesejahteraan dan kebahagiaan haruslah dimiliki oleh semua pihak. Sedangkan pada kasus PT API ini, pihak perusahaan tidak pernah memandang ataupun memperhatikan tentang kenyamanan dan kesejahteraan buruhnya. Iya. Terima kasih buat Tasya. Masuk ya, diterima ya. Berarti harus menciptakan kenyamanan juga ya. Nyaman antara si karyawan bekerja dan pimpinan dalam memimpin perusahaan harus saling merasa nyaman. Bagus sekali ya, terima kasih. Ada lagi? Tidak. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian
ke tempatnya masing-masing. Terima kasih Ibu ucapkan untuk setiap kelompok yang telah maju ke depan ya. Kalau sudah semuanya maju ke depan, silahkan siapa yang mau menyimpulkan hasil seluruh. Silakan siapa yang mau. Silakan Erlangga. Mangga Erlangga. Kesimpulan dari planning yaitu fungsi planning berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Pada kasus PT API, disinyalir perencanaan tidak dijalankan secara spesifik, terukur dan realistis, mengingat tingkat proses karyawan yang berlangsung terus menerus. Yang kedua, organizing agar perencanaan dapat berjalan dengan baik dan sistematis, diperlukan pembagian tugas secara spesifik. Tugas yang diberikan harus sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pada kasus PT API, melakukan eksploitasi sumber daya manusia yang berlebihan sampai bertindak sepihak dalam urusan apa. Yang ketiga, ada activating, mengaktualisasi rencana kerja harus sesuai dengan program yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun hal ini tidak berjalan dengan baik di PT API karena tidak adanya kerjasama yang efisien antara karyawan dan perusahaan, tidak adanya rasa memiliki sense of belonging karyawan terhadap perusahaan, tidak adanya lingkungan dan suasana kerja yang bisa meningkatkan motivasi karyawan. Yang keempat, controlling, pengawasan mencakup semua aspek yang menjadi tugas dari pemimpin atau koordinator tiap divisi, termasuk aktivitas bisnis dan kenyamanan individu yang terlibat. Perusahaan mengabaikan kenyamanan suasana kerja karena fokus mengejar target produksi dan menekan biaya produksi. Semisal seminimal mungkin tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawan. Sekian dari saya, terima kasih. Iya, nah itu kesimpulan dari permasalahan yang kita punya. Sudah lengkap? Ada mau yang ditambahkan? Sudah cukup ya. Nah itu kesimpulannya sudah Erlangga baca dan Erlangga simpulkan dari permasalahan dari PT API ini dari semua 4 aspek perencanaan, planning, organizing, actuating, dan controllingnya. Ya. Nah sekarang sebelum kita ambil kesimpulan secara keseluruhan pada pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Karena kalian tadi sudah berpikir keras untuk memecahkan suatu masalah orang lain ya, untuk dijadikan pembelajaran buat kita. Nih ice breakingnya adalah tentang bertema hitam dan putih. Hitam, putih, hitam. Kalau ibu nyebut hitam, nah si hitam mempunyai hak untuk menepuk temannya sebelah yang tepuk. Si putih boleh menghindar, tapi menghindarnya di sekitaran ini saja, jangan lupa, jangan lari keluar gitu ya. Jangan. Nah, cukup menggerakkan badannya saja. So, kita coba yang ini, yang kiri hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih. Silakan berdiri ya. 1, hitam, putih, hitam. Hitam, putih, hitam, putih. Hati-hati ya, kalau dengan yang perempuan. Hitam, 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 hitam. Hitam. Kita kesempatan untuk ini ya. Hitam, putih, hitam, putih, putih.
Hitam putih, hitam putih, putih. Heboh-heboh. Kursinya mah jangan dibawa-bawa. Putih, hitam, putih. Hitam. Putih. Hitam, putih. Nah ya, ice breakingnya mau ditambah lagi tidak? Tidak? Siapa yang mau menyimpulkan secara keseluruhan tentang materi pembelajaran kita hari ini dan juga dari permasalahan dari PT API? Silakan Nona untuk mereview kembali pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, yaitu dari segi pengawasan dulu ya. Pengawasan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Poin yang kedua, pengorganisasian, yaitu merupakan proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan ini merupakan fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, pengawasan, yaitu proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Tambahan dari saya, untuk PT API atau kasus yang telah kita analisis ini, yaitu kita itu harus bermusyawarah antara perusahaan dan karyawan, bermusyawarah dengan baik, bertanggung jawab untuk tujuan mencapai solusi yang baik. Gitu. Sarannya lagi, untuk lebih menetapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan itu harus melihat, memperhatikan kenyamanan kerja dari karyawan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini dibawakan oleh Nona. Nah, tambahan untuk kesimpulan kali ini pembelajaran, Ibu tambahkan bahwa dalam fungsi-fungsi manajemen ini harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan dalam menjalankan semuanya. Iya, semuanya. Ketika fungsi-fungsi manajemen ini dijalankan oleh suatu perusahaan, harus dijalankan dengan baik. Karena fungsi manajemen ini berfungsi untuk apa? Sebagai alat memecahkan masalah yang kompleks untuk mencapai tujuan yang benar, ya, yang baik. Nah, itu tambahan dari Ibu. Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, kita adakan evaluasi. Silakan buka HP-nya. Buka HP-nya dan klik di Google Form supaya cepat penilaiannya. Ada quiz, nah itu ya, quiz di Google Form. Silakan klik. Bisa masuk? Udah masuk? Ada 4 orang lagi yang belum masuk. Silakan yang belum masuk. Yang tidak ada kuota tadi itu siapa? Subhan sama Erlangga ya, nanti di ini. Di offline saja. Jadi yang belum masuk 4 orang ini nanti di offline saja ya. Nah, udah masuk semuanya? Iya, menyusul. Udah ya? Beres semuanya. Alhamdulillah. Evaluasinya sudah kita laksanakan, kalian sudah mengerjakannya. Hasilnya alhamdulillah pada bagus-bagus. Terus Ibu ucapkan terima kasih tadi, apresiasi Ibu terhadap kelompok-kelompok sudah bekerja dengan mandiri, tanggung jawab, dan juga cukup punya integritas seperti Nona tadi ya, membacakan dengan percaya diri. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian semua ya.
Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu beri tugas di modul, nanti di link di modul yang telah Ibu bagikan di grup, silakan kalian kerjakan nomor 1 dan sampai 10 ya. Nomor 1 sampai dengan 10. Tugasnya kalian kerjakan seperti biasa, harus belajar tepat waktu. Minggu depan kerjakan, minggu depan dikumpulkan. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang bidang-bidang manajemen. Itu materi kita selanjutnya. Jadi kalian alangkah lebih baiknya pelajari dulu bidang-bidang manajemen di rumah ya. Nanti kita diskusi lagi seperti begini, lebih enak untuk memecahkan suatu masalah ya. Nah, Ibu pesankan dari yang tadi, motivasi yang tadi, bahwa kalian harus selalu menghadirkan keteguhan hati dalam berbagai masalah yang kalian hadapi. Ya, keteguhan hati hadir ketika kalian terus-terus berusaha, dan tentunya hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya pentingnya menjaga keteguhan hati. Pembelajaran kita mungkin sampai di sini, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Sebelum berakhir pembelajaran, silakan tutup dengan doa. Siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.